fayajlisu qad muthilat lahu asy-syamsu wa qad danat lil ghurub. Udah dibuatkan di sana semisal matahari ya terang ya matahari alam kubur ya. Pada saat itu ya, di saat sudah mau tenggelam ya. Kalau dia aja kan sebenarnya kalau mau lihat alam kubur kan gelap ya. Ya, ana baitul zulmah kata kubur itu, saya rumah yang gelap ya. Karena semuanya tertutup. Ya, tapi Allah menjadikan di sana seperti matahari yang akan tenggelam. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ara'aitaka hadzal ladzi kana qibalakum ma taqulu fihi wa ma tashhadu alaihi. Ya. Coba bagaimana pendapatmu tentang ya orang yang berada di sisimu ini ya. Siapa dia ya? Apa yang kau katakan tentang dia dan bagaimana kesaksianmu tentang dia ya. Di sana dinampakkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dia mengatakan, da'uni hatta usalliya ya, biarkan saya sholat dulu katanya ya. Ini sembahyang karena lema itu dengan saleh niki. Fayaqulun, mereka mengatakan, innaka sataf'al, engkau akan melakukannya, tapi ayo akhbirna amma nas'aluk anhu, kasih tahu kami dulu tentang apa yang kami tanyakan kepadamu. Apa yang menjadi pertanyaan dulu jawab, nanti sholat ya. Ara'aitaka hadzal rajul alladzi kana qibalakum madza taqulu fihi wa ma tashhadu alaihi. Jawab dulu ini tentang laki-laki yang ada di sisimu ini. Apa pendapatmu, apa yang kau katakan padanya? Bagaimana kesaksianmu terhadapnya? Fayaqul, maka jawaban orang yang beriman, orang yang saleh, apa katanya? Muhammadun ashhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu jaa bil haqq min indillah. Dia adalah Nabi Muhammad. Saya bersaksi bahwasanya sesungguhnya dia adalah utusan Allah dan dia datang dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya orang yang beriman, orang saleh para jamaah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ala dzalika hayita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Nah, ini ada di dalam bacaan talqin ya. Ya. Kalau di riwayat ini dia bilang ala dzalika hayita. Enggak, dia bilang ala dzalika huyita. Ya. Jadi kalau kita artikan ya lebih pas ini sesuai dengan riwayat ini. Ala dzalika hayita. Karena bukan majhul di sana. Ya. Ala dzalika hayita. Untuk itulah kami hidup. Ya. Wa ala dzalika mutta. Untuk itu juga kamu mati. Ya. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Berarti kalau memang untuk itu kamu hidup, untuk itu kamu mati, maka seperti itulah kamu akan dibangkitkan juga nanti. Ya. Insyaallah dengan izin Allah. Ya. Jadi tergantung bagaimana kita waktu hidup para jamaah. Ya.
Kalau kita yakin, percaya bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka begitu juga jawaban kita waktu kita dalam kubur, dan begitu juga nanti di saat kita dibangkitkan. Ya, makanya sering guru kita, Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri, ya, beliau menyatakan bahwa di talqin itu yang lebih pasnya ala dzalika hayyita. Ya. Tapi itu yang ditulis di dalam hizib misalnya. Ala dzalika huyyita katanya di hizib ya. 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 Yang apa namanya nulis di sana juga ya manusia seperti kita ya. Jadi bukan berarti itu yang paling benar. Ya. Kenapa? Nah, sudah dirubah ya. Ala dzalika hayyita. Ya. Makanya jangan nanti pas dengar orang talqin dia bilang hayyita nih. Dia tahu maca Ustaz ya. Tidak baca talqin. Anda memang itu juga menurut ahlul ilmi yang ahlinya ya, yang lebih tepat itu adalah ala dzalika hayyita. Ya. Di dalam kitab ini juga betul ini. Riwayatnya seperti itu. Ini kitabnya kitab Khasais Al-Ummatil Muhammadiyah. Ini kitab. Jadi di kitab ini dia bilang ala dzalika hayyita. Ya. Wa ala dzalika mutta. Ini. Ya. Maka kalau dia sudah menjawab dengan benar, ya, malaikat itu mengatakan summa yuftahu lahu babun min abwabil jannah, dibukakanlah baginya salah satu pintu surga. Fayuqalu lahu hadza maq'aduka minha, dikatakan baginya disinilah tempatmu nanti. Hadza maq'aduka minha wa ma a'addallahu laka fiha, dan semua yang sudah disiapkan oleh Allah di dalamnya ya adalah milikmu ya. Fazdadu ghibtatan wa surura, maka di sana bertambahlah dia ya ghibtah. Ghibtah itu rasa ingin ya untuk cepat mendapatkannya. Wasurura, dan kebahagiaan. Ya, kalau ghibtah itu juga bisa diartikan cemburu. Ya. Atau kalau bahasa anunya ingin seperti orang lain juga bisa. Ghibtah beda dengan hasad. Nah, kalau hasad itu dia menginginkan suatu kebaikan yang ada pada orang, tapi dia menginginkan supaya orang lain celaka. Itu namanya hasad. Ya, dia lihat orang sukses, mudahan dengan nikojoh pun. Ada seaku baik mau amin sal. Ya, kalau ghibtah itu dia kepingin seperti itu. Oh, kapan saya bisa seperti itu? Dan biasanya ghibtah itu pada hal-hal yang baik. Ya, ya, misalnya dia lihat orang sukses, ya, oh masya Allah, mudah-mudahan dia tetap sukses dan mudah-mudahan saya juga bisa seperti mereka. Nah, itu berarti dilandasi dengan ghibtah namanya itu. Ya. Nah, itu para jamaah, ya, kabar tentang alam kubur nanti. Makanya ya dari sekarang kita persiapkan diri untuk alam kubur kita. Salat kita jaga supaya terjaga di bagian atas. Sedekahnya jangan lupa, ya. Puasanya jangan lupa, zakatnya jangan lupa, dan segala kebaikan-kebaikan semuanya. Itulah yang akan menemani kita di dalam kubur kita. Ya, adapun harta benda yang kita pelitkan di atas dunia ini, ya selama di dunia kita pelit, bakhil, ya, diajak bersedekah, bucung bewihan,
pendak-pendak suruh sedekah. Semai ku aku jauh ni. Parandino cukup isi sedekah sawara. Jangan pelit, karena harta itu tidak akan bisa mengikut dengan kita nanti saat kita meninggal dunia. Tidak bisa kita bawa. Tanah-tanah yang kita pelitkan, diminta sekedar semeter untuk jalan, pelit kita. Tidak bisa kita bawa. Dan jangan kira nanti yang kita pelitkan itu akan menjadi berkah. Tidak. Justru akan jadi berak. Tidak ada kahnya. Ya, berak dia. Udah kita sampaikan dulu bagaimana harta benda orang-orang pelit itu akan sia-sia, dia akan habis dengan sendirinya lewat jalan-jalan itu. Ada kalau nggak salah 7 jalan Allah untuk menghabiskan harta benda orang yang pelit. Di dunia nanti apalagi di akhirat, ya. Nah itu ya, mudah-mudahan para jamaah. Ya maka alhamdulillah yang pernah banyak menyumbang di tempat kita ini ya, mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi para jamaah